Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keberkahan di dalam hidup ini dan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kewajiban kita sesama muslim itu harus saling mengingatkan. Jangan saling membicarakan tentang keburukan, tetapi harus mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling berwasiatan dalam kebaikan dan kesabaran. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya manusia itu manusia yang selalu merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya kurang, merasa dirinya tidak sempurna, merasa dirinya tidak mempunyai apa-apa. Dan kita ketika merasa diri tidak punya apa-apa, yang punya segalanya itu hanyalah Allah, maka tanda hati kita itu bercahaya. Tanda hati kita itu ada cahaya-cahaya Allah ketika kita sudah bisa merasakan hal seperti itu. Nah, di sini ikhwan fillah, kehidupan dunia yang dicari itu adalah ketenangan, dan di akhirat pun juga ketenangan. Nah, namun cara tenang dalam kehidupan itu, satu, ketika hilang rasa kebingungan. Dan yang kedua, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Yang ketiga, kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beribadah kepadanya. Salah satu untuk menenteramkan jiwa kita, untuk menyehatkan raga kita itu adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tujuan yang tidak hasil terkecuali dia mau berusaha untuk berikhtiar dan dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin ikhtiarnya, semampu mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan amaliyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasannya. Nah, amalan di sini ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits itu bukan hanya bisa diamalkan dalam satu cara. Bahkan dalam video yang sebelumnya itu di dalam kitab Asmaul Husna ada bacaannya yang tertentu bilangannya. Kemudian bacaan ya Hayyu ya Qayyum itu bisa kita dipakai untuk hajat kita, bertawasul dengan kalimat tersebut karena kalimat tersebut itu adalah kalimat yang paling agung. Iwan fillah yang dirahmati Allah SWT, yang artinya ya Hayyu Ahidat yang maha hidup. Kita ini hakikatnya tidak ada mati. Maka ketika mati itu ketika ekonomi kita turun, itu disebutkan dengan mati. Dalam perekonomian, jiwa kita mati ketika diberi nasihat tidak mau mendengar, itu jiwa yang mati. Nah, ketika kita membaca ya Hayyu ya Qayyum, yang mana artinya Dat yang maha hidup, yang bisa menghidupkan jiwa kita, yang bisa menghidupkan perekonomian kita, yang bisa menghidupkan raga kita, bahkan Dat yang hidup ini, yang paling punya segalanya, yang sanggup bisa memberikan segalanya kepada makhluknya Allah. Tetapi ketika ya Hayyu ya Qayyum itu akan mujarab diamalkan itu, pertama kita hidupkan hati dulu. Mungkin ada yang bertanya, cara menghidupkan hati kita itu dengan apa? Dengan berzikir. Karena di dalam hadis dijelaskan, masalul ladzi yadhkurunallaha walladzina la yadhkurunallah masalul hayy wal mayit. Perumpamaan orang hidup dan mati itu adalah orang yang berzikir dan tidak berzikir. Maka orang yang berzikir itu hidup jiwanya. Orang yang tidak berzikir itu mati jiwanya.
Maka jangan salahkan Allah, kita membaca ya Hayyu ya Qayyum setiap detik, setiap menit. Tetapi ketika kita baca, hajat kita tidak terkabul. Karena apa? Karena satu, kita belum mencoba untuk menghidupkan hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir untuk menghidupkan hati. Nah, berzikir ini bukan hanya melantunkan, tetapi merasakan. Merasakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berzikir itu ketika diucapkan tetapi tidak dihadirkan di dalam hati, maka hampa zikirnya. Alangkah baiknya itu diucapkan dengan lisan, kemudian dalam hati kita bisa merasakan adanya Allah yang selalu memantau kita. Kemanapun kita, Allah akan tahu. Dimanapun kita, Allah akan tahu. Dan kita harus timbulkan rasa apa? Rasa Allah selalu melihat kita dalam keadaan apapun. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, ketika orang tersebut bisa merasakan bahwa Allah selalu memantaunya, seakan-akan ada CCTV yang selalu mengintainya, maka dia tidak akan bisa berbuat maksiat kepada Allah. Karena apa? Karena ada CCTV. Karena apa? Karena ada Allah, merasakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti itu baru ketika melafadzkan kalimah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah tolongilah aku, apapun keinginannya Allah akan berikan. Karena apa? Karena kedekatan dia bersama Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya, menghidupkan jiwanya. Nah, ya Hayyu ya Qayyum dibaca dalam 3 waktu, di antaranya waktu yang paling mustajab yaitu setelah sholat fardu. Jadi waktu yang paling mustajab itu setelah sholat fardu. Karena apa? Karena di dalam hadis dijelaskan setiap sholat fardu itu ibaratkan orang yang sedang mandinya itu 5 kali. Orang yang melakukan sholat fardu itu orang yang selalu mandi dalam seharinya 5 kali. Yang artinya orang itu akan bersih dari dari kuman-kuman, bakteri-bakteri. Begitupun orang yang selalu mendawamkan sholat. Setelah sholat, sholatnya khusyuk, Allah akan terima sholatnya. Allah akan ampuni dosanya. Ketika diampuni dosanya, maka kita bisa mengamalkan zikir-zikir itu. Kita bisa bermunajat kepada Allah, meminta apa keinginan kita. Nah, baru di situ. Dan yang kedua, saat tengah malam, sepertiga malam. Karena sepertiga malam banyak orang yang tertidur, maka sedikitlah orang yang minta kepada Allah tengah malam. Maka manfaatkan kesempatan malam dengan cara sholat 2 rakaat minimal. Setelah itu kita bermunajat kepada Allah, mengkhusyukkan diri kita, mengakui semua dosa-dosa kita kepada Allah, mengakui kelemahan kita kepada Allah, kemudian kita ucapkan zikir tersebut seraya dikhusyukkan dalam hati, merasakan Allah itu sedang memandang kita. Dan yang ketiga, waktu yang mustajab itu adalah bainal adzan wal iqamah. Di antaranya 3 waktu. Tapi banyak waktu-waktu yang lain. Yaitu bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah kita baca amalan. Setelah baca amalan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalimah zikir yang mana zikir ini termasuk zikir kalimah ya Hayyu ya Qayyum ketika kita susah tidur. Maka amalan ini dibacakan, diamalkan oleh Zaid bin Sabit yang unjukkan kepada Rasulullah karena dia susah tidur. Maka bagi yang susah tidur, amalkan zikir ini, insya Allah dia akan bisa tertidur. Nah, kata Rasulullah, "Qul," ucapkanlah olehmu Zaid bin Sabit, "Allahumma gharatin nujumu wa hadaatil uyunu wa anta hayyun qayyum la ta'khuduka sinnatu wala naum. Ya Hayyu ya Qayyum ahdi laili wa anni ma'ini." Faqultu wa fa'adhaballahu azza wa jalla anni ma kuntu ajidu. Maka ketika Zaid bin Sabit mengucapkan doa tersebut, langsung hilang rasa sahurnya itu, bangunnya itu, sehingga Allah memberikan tidur untuknya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat
Dan semoga kita bisa mengamalkan inti dari zikir-zikir yang ditulis dalam kitab-kitab. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.